dengan informasi aktual dan hiburan di Purwokerto pagi ini. Setiap hari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, Anda masih bersama kami program 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal ya, kita akan bersama dalam Dialog Purwokerto Pagi dan kita sudah bersama dengan dua narasumber kita dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, dalam hal ini Kasih Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Bapak Muhammad Robani SPD MPD. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat Bapak? Alhamdulillah Mbak Desi. Ya, semangat ya Pak ya. Semangat harus selalu. Ya, Ya, Pak Robani tidak sendiri, di sini bersama dengan Kepala Sekolah SD Negeri 4 dan 5 Arca Winangun, Ibu Aminah Agustina SPD. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi Mbak Desi, waalaikumsalam. Ya, luar biasa sekali loh, ternyata ini membawahi dua sekolah sekaligus ya Bu ya? Iya betul. Oh, sekarang memang double-double begitu ya Bu ya? Kebetulan kondisinya seperti itu Mbak. Oke. Tetap semangat begitu nggih Bu nggih? Iya, semangat Mbak. Iya, luar biasa. Ya, pendengar, inklusi ini bukan sekedar hanya kata kunci dalam dunia pendidikan, tetapi sekolah inklusi ini adalah bentuk komitmen untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak. Dan di sini sekolah didorong untuk mampu mengakomodasi perbedaan, menghargai keberagaman, dan juga menciptakan ruang belajar yang nyaman serta mendukung bagi setiap peserta didik. Lalu bagaimana kondisi atau keberadaan sekolah inklusi yang ada di Kabupaten Banyumas? Kita akan berdiskusi bersama dengan dua narasumber tersebut, dan kami juga nanti mengajak pendengar nih Bapak Ibu untuk berinteraktif di 0811 154 0911 atau di 632336. Saya mungkin ke ini dulu ya, ke Ibu Aminah terlebih dahulu Ibu. Bagaimana pandangan Ibu terhadap pentingnya sekolah inklusi di Kabupaten Banyumas khususnya di tingkat SD ini? Iya Mbak Desi, saya memandang bahwa keberadaan sekolah inklusi itu sangat penting, khususnya di Kabupaten Banyumas pada jenjang sekolah dasar. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan yang berkeadilan dan menghargai keberagaman peserta didik. Setiap anak tanpa terkecuali berhak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Anak ABK pun memiliki hak yang sama untuk belajar, tumbuh bersama dengan teman-teman sebayanya dalam lingkungan yang mendukung. Di Kabupaten Banyumas, salah satu sekolah yang telah melaksanakan pendidikan inklusi adalah SD Negeri 5 Arca Winangun. Sejak tahun 2011, kami ditetapkan sebagai sekolah inklusi melalui SK Bupati Banyumas. Untuk itu, Arca 5 memiliki tanggung jawab memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak reguler maupun anak-anak hebat atau anak-anak berkebutuhan khusus dalam satu lingkungan belajar yang sama. Ini mencerminkan semangat penerimaan, penghargaan terhadap perbedaan serta pemberdayaan semua peserta didik. Sesuai dengan dasar hukum di Indonesia, ada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi seluruh hak warga negara termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Begitu Mbak Desi. Oke, jadi memang sekolah inklusi ini sangat penting sekali, dan di Arca Winangun ini khusus yang di SD 5. Betul. Oke, kalau yang SD 4-nya adalah SD reguler. SD reguler. Baik, artinya di Kabupaten Banyumas ini ternyata memang sudah ada ya sekolah inklusi. Untuk saat ini ada 2 yang sudah dapat SK Bupati, yaitu SD Negeri 5 Arca Winangun dan SDN 1 Tanjung. Oh, oke, baik. Nah, kita akan memperdalam lagi, tapi saya bergeser dulu ke Bapak Robani selaku Kasih Kurikulum SD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Nah, Bapak, bagaimana kondisi perkembangan sekolah inklusi di Banyumas saat ini, Bapak? Terima kasih Mbak Desi. Perkembangan sekolah inklusi di Kabupaten Banyumas ini memang sejak dimunculkannya peraturan tentang ABK, kemudian tentang disabilitas dan sebagainya ini perkembangannya cukup signifikan. Tadi sudah disampaikan, termasuk di awal-awal ini ada beberapa sekolah yang mendapatkan SK sekolah inklusi. Kemudian ini berdasarkan kalau nggak salah di PP nomor 17 tahun 2010 ini tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Di sana ada klausul yang mengatakan bahwa peserta didik skala khusus itu dinyatakan sebagai peserta didik di daerah khusus dan sebagainya. Ini juga perlu mendapatkan akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik, khususnya juga yang inklusi. Nah, kemudian
ini mengawal itu di 2011 itu beberapa sekolah termasuk Tanjung 1, kemudian Arca 5, kemudian setelah itu SK itu secara secara sebagian beberapa sekolah itu mendapatkan SK sekolah inklusi. Baru pada tahun 2016 dengan dimunculkannya atau di launchingnya Kabupaten Banyumas sebagai Kabupaten Inklusi, kalau tidak salah pada saat itu adalah di Dinas Pendidikan oleh Bapak Menteri, ya Menteri Pendidikan saat itu di launching, dan kemudian muncullah Peraturan Bupati nomor 31 tahun 2016 tentang sekolah atau Banyumas itu sebagai Kabupaten Inklusi itu. Nah, lalu bagaimana perkembangan sekolah-sekolah sampai sekarang? Nah, karena sejak tahun 2016 Kabupaten Banyumas telah menyatakan diri sebagai Kabupaten Inklusi, SK ini kemudian secara bertahap bermunculan, ya. 120, 200, 300, 460 dan sebagainya. Nah, di akhir tahun 2024, 2025 ini semua sekolah sudah dinyatakan sebagai sekolah inklusi, karena memang kebijakan dari pemerintah pusat itu sekolah ini diharapkan adalah sekolah semuanya inklusif. Nah, oleh karena itu dari beberapa sekolah yang semuanya tadi sudah secara inklusif memang menyelenggarakan, tetapi hanya beberapa sekolah yang secara intensif, ya, bukan insentif ini ya. Beda lagi. Pelan-pelan ini makanya. Secara intensif. Ini menyelenggarakan pendidikan inklusi. Antara lain adalah yang selalu berkomitmen tadi adalah SD 5 Arcawinangun, kemudian SD 1 Tanjung, kemudian SD 1 Karangpucung Kecamatan Tambak, kemudian SDN Aji Barangwetan, dan SDN Karangmangu di Baturaden, ditambah juga imbasnya adalah SDN 1 Kemutuk Lor. Ini yang negeri. Nah, kemudian yang swasta juga beberapa sekolah juga menyelenggarakan secara intensif inklusi tadi, antara lain adalah sekolah SDIT Al-Irsyad 01 maupun 2, kemudian SD Putra Harapan Purwokerto Barat, ya. Selanjutnya SD Permata Hati Purwokerto Timur, ya, Mbak. SMP, Pak. SMP-nya. Nah, Iya, SMP ini. Dari beberapa sekolah itu secara intensif menyelenggarakannya, tapi secara umum juga sekolah semua itu diharapkan menyelenggarakan pendidikan inklusi. Karena apa? Kita dapatkan data di tahun 2004-2005 itu dari ABK yang ada di PAUD itu sekitar yang tercatat di kami nih, ya. Ini 207. Kemudian untuk SD itu ada 960-an kurang lebih. Dan untuk SMP sekitar 166-an untuk SMP. Nah, ini butuh penanganan khusus. Oleh karena itu sekolah-sekolah penyelenggara inklusi ini diharapkan bisa menyelenggarakan dengan sebaik-baiknya untuk apa? Seperti yang dikatakan oleh Mbak Desi tadi, melayani peserta didik dalam keberagaman, kesetaraan, dan menghargai perbedaan. Itu. Betul sekali ya. Jadi artinya teman-teman yang berkebutuhan khusus begitu, yang memerlukan penanganan itu bisa tercover di sekolah-sekolah inklusi yang ada di Kabupaten Banyumas. Dan ternyata ini sudah menyebar tidak hanya di wilayah Arca dan juga di Tanjung, tapi juga di daerah-daerah pinggiran tadi ya, sudah ada begitu. Nah, pendengar silakan untuk Anda yang mau bertanya, berinteraktif bersama dengan dua narasumber kita. Ada Kasih Kurikulum SD Dindik Kabupaten Banyumas Bapak Muhammad Robani MPD, dan juga Ibu Aminah Agustina SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 dan 5 Arcawinangun. Kita bicara soal membangun sekolah inklusi di Kabupaten Banyumas. Sudah ada beberapa, tapi saya pilih-pilih nggih Bapak Ibu yang sesuai dengan tema saja begitu nggih. Terima kasih matur nuwun. Ada Ibu Siti di Purwokerto. Mungkin ini pertanyaannya dijawab oleh Pak Robani nggih. Saya ingin bertanya, apa saja langkah konkret yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Banyumas untuk mempersiapkan guru-guru agar siap mengajar di sekolah inklusi?
Terima kasih, luar biasa pertanyaannya dari Bu siapa Ibu ini? Siti Bu di Siti. Purwakarta. Nggih, selamat pagi Bu Siti. Langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas dalam Dinas Pendidikan bagi gurunya tadi ya? Ya. Nggih. Bapak Ibu atau teman-teman yang saya hormati, pemerintah daerah Kabupaten Banyumas terutama Dinas Pendidikan berkenaan dengan sekolah inklusi ini telah berkomitmen bahwa sekolah inklusi ini harus tetap berjalan. Apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap peningkatan kapasitas guru? Kami khususnya Dinas Pendidikan beberapa waktu yang lalu ini dari GTK-nya ini juga telah menyelenggarakan sosialisasi tentang pendidikan inklusi. Yang kemudian juga ada BIMTEK tentang pendidikan inklusi. Selanjutnya selain BIMTEK juga ada pendampingan atau advokasi ke beberapa sekolah yang berkenaan dengan inklusivitas tadi. Nah, secara umum memang inklusi ini atau BIMTEK kemudian sosialisasi ini sudah diberikan baik itu di tiap Korwil Cam untuk SD, ya, kemudian sekolah-sekolah melalui KKG, melalui MGMP di SMP-nya, kemudian komunitas belajar untuk kepala sekolah ini juga sudah kita berikan. Nah itu, jadi upaya-upaya itu kita lakukan. Untuk tahun kemarin saja kami sudah ada sekitar anggaran untuk penyelenggaraan itu, ya, untuk melakukan BIMTEK, kemudian sosialisasi dan juga advokasi tadi. Ini itu yang bisa kami lakukan, yang sudah dilakukan. Oke, artinya dari Dinas Pendidikan juga tidak hanya sekedar program saja, tetapi memberikan penguatan kepada Bapak Ibu guru untuk pendidikan inklusi itu. Oke, karena kan memang kalau kita bicara inklusi, anak-anaknya tuh anak-anak hebat ya Bu ya, sebutannya begitu. Biasa, ya, istimewa. Dan membutuhkan khusus. Kesabaran juga ya bagi para gurunya. Baik, kita beralih ke pendengar lainnya. Ini bisa dijawab juga oleh Ibu Aminah nggih. Ya, kita pilih-pilih dulu. Sebentar, ini dia. Nah. Ya, Assalamualaikum, saya Ibu Erna dari Kelurahan Karangpucung. Saya dengar SD Arcawinangun ini memang sudah menjadi salah satu sekolah inklusi terbaik yang ada di Kabupaten Banyumas. Apa tantangan terbesar yang dirasakan pihak sekolah saat mulai membuka diri untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini? Terima kasih Bu Erna, selamat pagi. Pertanyaan yang bagus nggih. Tantangan yang kami hadapi tentu saja penerimaan dari wali murid tersendiri nggih, dari masyarakat, karena tidak semua orang tua itu bisa menerima kalau anak-anaknya belajar bersama dengan anak-anak hebat ini. Ini tantangan bagi kami untuk berikan pemahaman bahwa anak-anak hebat ini pun mempunyai potensi dan juga berhak untuk belajar bersama dengan anak-anak yang lainnya. Begitu Mbak. Oke. Ya, jadi kadang kan ada yang merasa ya kok dicampur atau itu, tapi gimana Bu pelaksanaannya di SD Arcawinangun? Memang benar-benar dicampur atau ada part khusus yang di jam-jam tertentu ada pelayanan khusus untuk mereka yang harus inklusi ini? Iya, untuk pembelajaran kami memang dicampur. Di tiap kelas itu ada guru kelasnya, kemudian ada guru pendampingnya. Kemudian nanti di waktu tertentu memang kita menyediakan ruang bina diri itu untuk melatih anak-anak berkebutuhan khusus dalam hal kemandirian dan juga motorik kasarnya, motorik halusnya untuk menggali potensi mereka itu Mbak. Oke. Kalau di SD Arcawinangun berarti sudah berjalan berapa tahun ya Ibu? Sejak tahun 2011. 2011. Iya, Oke, betul. berarti sudah teruji ya Pak ya? Makanya menjadi semacam image ya Bu. Iya, oke. Kalau ABK ke sana, padahal menurut kami semua sekolah itu harapannya inklusif. Ya, tetapi karena tadi mungkin sudah mengawali sejak dahulu 2011. Dan saya harus acungin jempol Bu terhadap teman-teman Bapak Ibu guru yang ada di Arcae itu. Karena apa? Mereka sudah kami sampaikan ya bahwa ini mereka itu guru biasa Bu. Artinya bukan guru khusus yang mendapatkan DDPLB Dasar Pendidikan Keluar Biasaan itu ya. Tetapi
berkat semangat, kemudian ketulusan, kesabarannya yang luar biasa, sehingga mereka tetap berkomitmen untuk menerima anak-anak hebat ini belajar bersama. Tentu ini juga lepas atau tidak terlepas dari kekurangan dan kelebihan yang mereka punya. Tapi paling tidak saya salut terhadap teman-teman yang ada di Arca 5 ini, semangatnya, komitmennya, dan itu kalau orang tidak sabar mungkin tidak akan seperti itu, Bu. Nah, itu dia. Insya Allah kalau dengan tulus nantinya pintu surga menganga di depan mata ya. Insyaallah itu. Karena salah satu amal jariah juga ya, memberikan ilmu, apalagi untuk teman-teman hebat gitu. Nah, Bapak, saya jadi tertarik ini, kira-kira berarti selama berjalan ada tidak Pak semacam evaluasi untuk tenaga pengajarnya, untuk anak-anak hebat kita ini, Pak? Ya, oke. Evaluasi tetap, monitoring juga tetap kita lakukan di beberapa sekolah itu tadi, sehingga kami tadi mendapatkan kesimpulan bahwa ternyata teman-teman guru ini membutuhkan peningkatan kapasitas. Ya, tentang apa? Tentang inklusivitas itu. Maka tadi sudah kami sampaikan upaya apa yang kita lakukan terhadap itu. Kita evaluasi, kita monitoring, ternyata hampir secara umum guru-guru kita itu perlu mendapatkan peningkatan, penguatan terhadap pendidikan inklusi. Nah, oleh karena itu tadi tindakan apa yang kita lakukan? Kita setiap tahun selalu menyelenggarakan atau mengadakan sosialisasi. Kemudian jika ada anggaran kita adakan BIMTEK gitu, paling tidak tentang apa? Tentang ABK itu. Ini, nah mudah-mudahan tahun ini pun kami berharap ada anggaran yang cukup untuk itu, sehingga tidak berhenti sampai pada sekolah-sekolah tertentu, tapi semuanya juga diharapkan mendapatkan ilmu, mendapatkan penguatan, pembekalan terhadap inklusivitas itu. Oke, baik Pak Robani. Nah, Ibu, kalau di SD Arca sendiri sekarang ada berapa anak-anak hebat yang sekolah di sana? Alhamdulillah untuk saat ini 60% siswa kami adalah anak-anak hebat atau anak-anak berkebutuhan khusus. Dari 93 itu ada 56 anak-anak berkebutuhan khusus. Oh, ini ya separuh lebih ya. Okay. Separuh lebih malah. Oke. Data ini diambil dari hasil pemeriksaan rumah sakit dan juga biro psikolog, Mbak. Oke. Jadi memang itu ya, kalau misalkan ini langsung diarahkan ke SD Arca Winangun. Kebetulan seperti itu. Atau mungkin yang terdekat mungkin ini ya di daerah sekitar situ mungkin kali ya tempat tinggalnya, atau ada yang jauh sekolah di situ? Ini malah kebanyakan bukan dari Arca Winangun loh, Mbak. Oh, gitu. Dari luar, ada yang dari Gedung Banteng, bahkan Purbalingga pun ada, Mbak. Sekolah kami kebanyakan itu dari luar Arca Winangun. Oke, baik. Ibu pernah nggak menjumpai murid yang Masya Allah menguras kesabaran? Nah, itu kita pengen tahu tipsnya nih supaya bisa mungkin parenting di rumah juga nih. Untuk ibu-ibu di rumah seperti apa, Bu, tipsnya, Bu? Iya, tentu saja yang pertama sabar ya, Mbak ya. Memang anak-anak hebat ini kita tidak bisa seperti anak-anak yang lainnya kalau sedang tantrum atau apa kita langsung berhenti atau gimana, enggak. Kita biarkan saja dulu, Mbak, anak ini maunya apa, kemudian nanti ditanya kenapa kok dia jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Didampingi lah, pada intinya mendampingi dengan sabar. Bahkan betul yang tadi disampaikan oleh Pak Robani, guru-guru saya itu luar biasa sabarnya. Mereka nggak mau dipindah loh, Mbak. Oh iya, mungkin sudah passionnya dia. Udah passionnya ya. Luar biasa, keren. Ya itu tadi, kalau kita bekerja dengan hati pasti akan berbeda. Wah, keren sekali. Kita ke pendengar lagi. Halo, saya Pak Wawan. Apakah sekolah menyediakan ruang khusus atau fasilitas tambahan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, dan bagaimana sekolah bekerja sama dengan orang tua untuk mendampingi anak-anak ini ya? Ibu, silahkan Ibu. Ya, terima kasih untuk SD Negeri 5 Arca Winangun. Alhamdulillahirobbilalamin, untuk 2 tahun yang lalu kami mendapat bantuan dari Dinas Pendidikan, yaitu renovasi ruang bina diri. Ruang ini khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi di jam-jam tertentu mereka belajar di sana dengan guru pendampingnya. Alhamdulillah, untuk dukungan orang tua itu luar biasa, Mbak. Kebetulan waktu itu setelah bangunannya selesai, isinya itu belum ada loh, Mbak, untuk sarprasnya, untuk khusus anak-anak ini. Kemudian kita rapat dengan orang tua wali murid, dan alhamdulillah dari bantuan dari orang tua
jadi terisi dengan alat-alat yang kita swadaya gunakan. ya. Betul, nggih. Tapi oke. tetap saja sih kita dapat bantuan banyak dari Dinas Pendidikan. Oke, Begitu. jadi jangan khawatir ya, pasti semua memang butuh proses ya Bu ya. Betul, Tidak iya. mungkin tidak diperhatikan, pasti diperhatikan juga. Nggih, betul. Ya, terima kasih juga ada Pak Dani dari Aji Barang. Ini kaitannya dengan anggaran. Nanti Pak Robani yang jawab nih. Sekolah inklusi itu kan idealnya punya fasilitas yang mendukung. Bagaimana kesiapan infrastruktur sekolah-sekolah di Banyumas saat ini dan apakah ada anggaran khusus untuk itu? Silakan Pak. Terima kasih. Beberapa sekolah ini kalau tidak salah setiap kecamatan itu ada sekolah-sekolah yang terpilih pada saat itu mendapatkan bantuan ruang inklusi. Oke. Ya, Berarti kalau Banyumas kan 27 kecamatan ya Pak ya. Berarti Itu ada beberapa di kecamatan-kecamatan itu ada sekolah yang mendapatkan bantuan ruang khusus inklusi. Di oke. Purwokerto Timur mana aja ya Bu ya? Kalau di Rawalu dulu itu ada Tambak Negara 1, kemudian SD Menganti, itu kalau nggak salah yang Kalau di Purwokerto Timur hanya Arca 5 kayaknya Arca Pak. 5 ya. Nggih. Nah, ya. Karangpucung lah itu Karangpucung, tempatnya oke. Mbak. Sama Nggih. ini juga ya Tanjung Nggih. Selatan ya. Nggih, Nah selatan itu. seperti itu. Memang di ruangan itu seperti tadi yang diterima oleh SD Arcawinangun, kita mungkin baru bisa memberikan satu ruangannya, tetapi untuk isinya seperti apa dan sebagainya ini belum maksimal, Oke. ya, karena keterbatasan anggaran. Nah kemudian untuk tahun-tahun ini kita juga masih Bapak Ibu juga pirsa ya, saya Mbak Desi juga memahami ini Ya. sedang ada efisiensi. Betul. Dan terdampak tidak Pak? Cukup Sangat ya, berdampak, kayak semuanya kayaknya hampir Tetapi, kesapu semua. Untuk Dinas Pendidikan walaupun terdampak, tetapi kita berusaha untuk berikan yang semaksimal mungkin. Ya karena untuk saat ini yang dibutuhkan itu adalah misalnya sekolah-sekolah yang benar-benar rusak dan mendapatkan penanganan itu dulu gitu ya. Inklusi tetap nanti kita perhatikan dan kita tetap anggarkan, tetapi seberapa besarnya ini kami tidak bisa menyampaikan Bu. Tetapi kami berupaya, memang ini menjadi kalau boleh saya sampaikan salah satu tantangan terberat kita adalah tadi yang pertama tadi adalah SDM-nya ya. SDM guru-guru kita itu secara umum perlu kita tingkatkan pemahaman tentang inklusifnya, kemudian juga diperlukannya adalah GPK, guru pendidikan khusus, guru pendamping khusus ya. Inklusi ini juga menjadi tantangan kita. Yang kedua adalah sarana prasarananya yang serba terbatas. Tadi saya sampaikan ada bangunannya tetapi belum ada isinya misalnya. Kemudian ada isinya tapi belum bisa bagaimana menggunakannya misalnya. Ini kan perlu pelatihan dan sebagainya. Yang ketiga tentu adalah anggaran ini Bu. Ya, sekolah sudah dibangunkan, tetapi bagaimana nanti pemeliharaannya? Ini juga membutuhkan anggaran. Nah, ini yang tentu kami di Dinas Pendidikan berupaya untuk selalu mencarikan solusi-solusinya, memintakan kepada pemerintah daerah supaya tetap diberikan anggaran yang ada untuk inklusi gitu Bu. Jadi besarnya kami belum tahu ini. Besarnya belum tahu, tapi itu pasti akan ada anggarannya ya. Insya Allah kita anggarkan, kita coba untuk itu. Ya, di tengah gempuran efisiensi tentunya ya Pak ya. Iya. Tapi saya berharap ini Bu, walaupun efisiensi, tapi cara pembelajaran juga jangan diefisiensi. Nah, Bu, ya. Itu tetap jangan. Harus semangat tetap ini. harus semangat, betul sekali. Ya, itu tadi beberapa pertanyaan dari pendengar dan kita masih membuka kesempatan untuk Anda sampai jelang nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat pendengar di segmen Dialog Purwokerto Pagi. Saya lanjutkan lagi Pak di dialog kita pagi ini. Saya ke Pak Robani nih, Bapak kan berarti di Banyumas ini sudah ada sekolah inklusi sejak kalau Arca itu 2011. Kalau secara keseluruhan yang pertama apakah memang Arca Winangun ini Pak? Arca Winangun, kemudian Tanjung 1. Tanjung 1 itu dari tahun? 2011. Sama-sama 2011. Oke. Nah, kemudian dampak yang paling terlihat ataupun juga terasa Pak dari penerapan sekolah inklusi di Banyumas sejauh ini menurut penilaian Dinas Pendidikan. Nah, terima kasih. Berdasarkan pengamatan, kemudian monitoring, evaluasi dari pelaksanaan sekolah-sekolah inklusi ini, kami mendapatkan ternyata memberikan dampak yang luar biasa. Apa itu? Yang pertama adalah kesadaran orang tua terhadap pendidikan, pentingnya pendidikan inklusi itu. Artinya
orang tua itu sekarang semakin sadar bahwa keberterimaan akan anak-anak yang diberikan oleh Tuhan, anak-anak keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan terhadap anak-anaknya itu sekarang sudah mulai terbuka. Mereka secara sadar menerima anaknya, ya, bahwa anak kami adalah anak ABK. Nah, kemudian dari situ maka orang tua juga tidak minder lagi. Karena sudah percaya diri, saya akan menyekolahkan ini ke sekolah A. Dan itu sudah menjadi kesadaran yang menurut saya sangat bagus dan perlu layak kita hargai, ya. Karena sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Aminah ini, sebelum ada ini banyak orang tua yang malu, Bu. Kemudian belum menerima bahwa anak kami itu seperti ini. Ketika nanti pembelajaran itu seperti apa, nanti mesti akan dibully, akan diberi ini dan sebagainya. Nah, tapi dengan inklusivitas ini, alhamdulillah ini sudah nampak bahwa orang tua sudah mulai sadar tentang pentingnya mereka menyerahkan di sekolah. Kemudian juga terjalinnya komunikasi yang baik antara sekolah dengan orang tua. Nah, ini tentu juga berkaitan dengan yang di depan tadi, karena sudah ada sekolah sebagai penyelenggara inklusi, tentu akan menerima siapa saja yang masuk ke situ. Lah masyarakat, orang tua ini tadi juga sudah sadar, maka akan terjalin komunikasi yang baik. Mereka saling membutuhkan informasi, mencarikan solusi-solusi dan sebagainya. Bagaimana supaya anak-anak mereka bisa diberikan pelayanan yang terbaik. Yang berikutnya adalah semangat orang tua untuk menyekolahkan. Kemudian yang berikutnya juga adalah dari teman-teman guru. Teman-teman guru ini juga tertingkatnya atau meningkatnya ke pemahaman, pengetahuan, pemahaman, keterampilan bagaimana menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu. Ini bisa kita rasakan dengan sekolah yang tadinya mungkin reguler, yang di situ anak-anak secara umum normal, secara umum itu mungkin masalah yang dihadapi tidak sebesar ketika ada anak-anak yang inklusif atau yang ABK tadi. Tetapi ketika sudah dicampurkan seperti itu, maka guru-guru ini mau tidak mau harus belajar dan belajar bagaimana memahami apa itu latar belakang keABK seperti apa, bagaimana memberikan solusi mengatasinya, sehingga nanti akan memberikan pembelajaran atau pembelajaran yang lebih maksimal. Dan itu butuh kesabaran, butuh pengetahuan, dan juga membutuhkan peningkatan kapasitas. Itu yang bisa kita lihat. Seperti itu, Bu. Baik, ya, jadi dengan adanya sekolah inklusi ini semakin membuka lebar pemahaman masyarakat, ya, bahwa ya memang harus diterima dengan baik dan lapang dada begitu, ya, Bu, ya. Begitu. Kita mau menyapa dulu Ibu. Ini rupa-rupanya mungkin rekan-rekan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan juga dari Sekolah Arca Winangun banyak yang menyimak siaran kita pagi hari ini. Ada Ibu Sri Astuti dari SD Negeri 3 Arca hadir. Terima kasih. Ada Agustina Arianti SD Negeri 5. Ini Bu Guru juga. Iya, betul. Ibu Guru. Bagus. Selamat pagi. Ada Ibu Eni Kristianti SD Negeri 4 Kranji hadir. Oke, terima kasih. Ada Ibu Reni SD Negeri 1 Sumpyu. Wah, ini ya meluas informasinya pagi hari ini. Alhamdulillah, dari Mbak Desi kemarin mengerikan langsung saya share. Langsung di-share ya. The Sama power. saya share Langsung ya. Oke, baik. Ada Ibu Reni, kemudian ada Pitih Ambarwati Sekolah Dasar Negeri 2 Kedung Randu hadir. Ada SD Negeri 2 Kuntili hadir juga. Ada Ibu Dwi Asih Puspita dari Karangpucung Tambak hadir. Oke, ini Tambak berarti Banyumas ya, Pak? Ya. Ada Itu SD inklusi, Mbak. Oh, inklusi juga. Yang tadi saya sebutkan tadi, Mbak, yang di antara 5 tadi. Itu sekolah-sekolahnya teman saya, Bu Ajeng. Oke. Di sana seperti tadi sampai diceritakan oleh Mbak Aminah tadi, Bu, Lebih bahwa parah itu di sana. Lebih parah artinya maksudnya lebih banyak. Artinya jadi anak-anak ini atau tingkat ininya, iya, betul. Inklusi. Di sana tidak ada sekolah inklusi yang lain, Mbak. Jadi semua anak diterima. Dan terdekat itu adalah Gombong. Jauh. Maka ini sangat dibutuhkan, dan harapan dari teman-teman di sana itu bahwa ada salah satu SLB atau setingkat dengan itu yang berdiri di
wilayah sana. Gitu. Ayo Dinas Pendidikan. Nah, boleh saya ceritakan Bu? Boleh, silakan Pak. Boleh. Ada pertanyaan ya. Iya. Bapak Ibu, kami di Dinas Pendidikan ini sedang berjuang dan berupaya untuk mendirikan sebuah mengusulkan sebuah UPT, UPTD yang berkaitan dengan layanan disabilitas. Nah, ini berangkat dari apa tadi? Pendidikan inklusi ini, bahwa di kurikulum yang merdeka ini memang memberikan inklusivitas ini secara luas. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa secara umum sekolah-sekolah ini memiliki keterbatasan. Dari keterbatasan SDM-nya yang mungkin GPK-nya juga belum maksimal, belum ada bahkan ya Mbak ada, tetapi belum maksimal itu ya. Tidak semua sekolah memiliki GPK itu, kemudian sarana prasarana dan sebagainya. Kemudian ketika sekolah siswa ini mau masuk ke sekolah, padahal anak saya itu inklusi, ini harus kemana? Ya kan? Apakah saya harus ke psikolog atau ke ahlinya siapa? Nah, itu kalau kita berimpian bahwa paling tidak dibutuhkan suatu UPT khusus di Dinas Pendidikan yang menangani tentang disabilitas. Maka kita mengusulkan adanya UPT di layanan penyandang disabilitas. Nah, dengan maksud seperti tadi. Nah, sudah sampai di mana upaya kita di tahun 2023 kita sudah menyelenggarakan FGD. FGD ini dihadiri oleh seluruh stakeholder dari pemerintah daerah, OPD yang berkaitan dengan itu kita undang. Dan mereka sebetulnya sepakat Bu bahwa ini perlu ditindaklanjuti. Untuk apa? Untuk menindaklanjuti bahwa katanya nih Banyumas itu sudah merupakan kabupaten inklusi, tapi bagaimana penanganannya? Selama ini Bu, kita inklusi itu ada, tetapi seperti tidak ada. Ada tapi kayak nggak ada ya. Iya, karena apa? Antara ada dan tiada. Antara ada dan tiada. Tahu lagunya ya Pak ya? Tahu tuh. Saya tahu Mbak Desi juga sering yang gitu. Itu kemudian untuk menindaklanjuti itu maka perlu tidak hanya slogan saja bahwa pendidikan di Banyumas itu hanya inklusi saja. Kan seperti slogan ini kalau tidak direalisasikan, maka butuh juga lembaga yang menangani itu. Kemudian di 2023 itu, 2024 hasil dari FGD itu, maka salah satunya adalah menentukan perlu diadakannya kajian. Maka Dinas Pendidikan menindaklanjutinya. Kami sudah bekerja sama Bu dengan LPPM Unsud. Dalam hasil kajian Unsud itu juga direkomendasikan tentang pentingnya UPTD khusus layanan disabilitas di Dinas Pendidikan. Nah, ini di 2024. Nah, 2025 ini adalah tindak lanjut dari rekomendasi itu. Maka kami sedang berjuang keras untuk meminta kepada Kabupaten Banyumas, khususnya Bapak Bupati yang terhormat ini, Bupati baru ini ya, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Ya, ini kami mohon doa restunya Bapak Ibu, karena apa? Ini dimaksudkan sekali lagi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Banyumas terhadap teman-teman atau yang inklusi ini. Ya, sehingga nanti diharapkan di situ di UPTD itu bisa melayani bagaimana mengasesmen para siswanya, kemudian melayani pelatihan bagi Bapak Ibu gurunya, bagaimana melayani konsultasi, advokasi dari masyarakat yang membutuhkan informasi tentang inklusivitas itu. Nah, ini harapan kami kalau ini terbentuk luar biasa. Tetapi ini memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, kemudian sumber daya manusia yang ideal yang di situ paling tidak pun yang kita usulkan adalah organisasinya nanti adalah kategori A. Jadi nanti di situ minimal pimpinannya adalah eselon 4B. Itu jadi bagus kalau ini bisa terwujud ya, karena nanti bisa di situ juga ada jabatan fungsinya seperti apa yang kita butuhkan, kemudian pejabat-pejabat apa yang ada di situ. Kalau untuk tempat kami sudah ada bayangan. Dinas Pendidikan sudah ada ruangan khusus. Kalau ini yang berupa ruangan ya, ini sudah memiliki tempatnya. Kemudian kami juga memiliki tempat lain, yaitu bisa berkolaborasi atau bisa memanfaatkan
lembaga-lembaga di Dinas Pendidikan yang ada. Apa itu? Yaitu SKB. SKB ini kan ada 3 untuk sementara ini. Yang itu 1 SKB Kalibagor untuk wilayah nanti diharapkan dapat melayani masyarakat yang ada di sebelah timur. Kemudian SKB Purwokerto yang ada di tengah dan SKB Aji Barang yang ada di barat. Di sana sudah ada beberapa ruangan yang tersedia dan memiliki kendaraan-kendaraan dinas yang barangkali bisa digunakan untuk fasilitasi itu. Itu harapan kami. Jadi, memiliki berangan-angan ke sana gitu. Ya, targetnya kapan ini Pak Robani? Harapan kami sih kalau bisa di 2025 ini regulasi tentang itu deal dulu. Kalau itu sudah bisa dari regulasi yang ada kan kemungkinan nanti kita bisa bergerak nih Bu. Betul. Ada landasan hukumnya. Seperti itu. Harus ini dulu ya, memang harus dikuatkan dulu dengan landasan hukum itu agar supaya kita melangkahnya juga enak ke depan. Semoga dilancarkan ya Pak Robani ya. Mohon doa restunya kepada seluruh masyarakat Banyumas supaya ini bisa terwujud karena sekali lagi ini adalah bentuk komitmen kami Dinas Pendidikan termasuk Kabupaten Banyumas untuk memberikan pelayanan terbaik bagi saudara-saudara kita yang inklusi. Baik, kita lanjut lagi Bapak Ibu, ada pertanyaan dari beberapa pendengar. Ada Ibu Sulastri dari Purwanegara. Saya ingin bertanya kepada Ibu Kepala Sekolah, bagaimana cara sekolah membangun empati dan kebiasaan positif antara siswa agar teman-teman yang berkebutuhan khusus ini merasa diterima dan nyaman belajar. Iya, terima kasih Bu Sulastri ya. Untuk sekolah kami kebetulan dari awal, artinya dari kelas 1 kita sudah membiasakan bahwa anak-anak itu sama, sama haknya, sama kewajibannya. Jadi tidak ada perbedaan di antara mereka. Kita menanamkan toleransi dari pembiasaan-pembiasaan yang sudah kami lakukan, dimulai dari pagi hari menyapa teman-teman, kemudian semua kegiatan itu melibatkan bahkan anak-anak yang di SD kami ada yang tunadaksa, artinya kurang bisa berjalan ya Mbak. Itu anak-anak lainnya membantu. Kita bahkan toleransi ditetapkan dari awal, diajarkan dari awal untuk pembentukan karakter, bahwa setiap anak itu sama, begitu. Kita menanamkan yang itu melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah. Anak-anak itu semakin karakternya semakin dikembangkan, kepeduliannya dikembangkan juga. Bahkan di kegiatan yang terakhir kemarin di Ramadan kita mengadakan basar nih Mbak, basar Ramadan dan pembagian sembako gratis. Ini mengajarkan anak-anak bahwa saling peduli, toleransi terhadap sesama itu tetap kita ajarkan terhadap anak-anak. Itu alhamdulillah hampir tidak ada yang saling ejek, itu tidak ada Mbak. Saling bully gitu ya. Tidak ada. Mbak Desi boleh ke Arsarima, nanti kalau datang pasti anak-anak menyambut. Aduh, siapa dulu gurunya ya Pak Robani ya. Luar biasa nih Ibu Aminah. Di sana itu Bu, anak-anak sudah pating skewer salamannya. Saling semuanya. Ya, kemudian Bapak Ibu gurunya, bahkan kalau misalnya Mbak Desi ke sana pas di situ ada musik apa Bu? Kentongan bisa disambut Mbak Desi dengan kentongannya itu. Dan mereka luar biasa Bu, walaupun secara nanti ada visi keterbatasan dan sebagainya, tetapi semangat ini loh yang saya lihat. Ya Allah, dan anak-anak luar biasa sekali ini. Dan saya merinding ini dengarnya karena orang tuanya juga subhanallah, saya itu hanya bisa bersyukur dan bersyukur ya, bersyukur terhadap kita sendiri dan juga terhadap mereka, termasuk teman-teman guru yang luar biasa ini. Saya bersyukur sekali terhadap Arsalima dan teman-teman itu, termasuk inklusi-inklusi yang tadi saya sebutkan itu. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Karena ini mungkin Pak Robani ini adalah kasih kurikulum SD untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Pak. Apakah sekolah inklusi juga di Kabupaten Banyumas hanya tingkat SD saja Pak? Oh tidak Bu. Ada SMP SMA ada PAUD ya? Ada. Oh PAUD dari PAUD dari pendidikan ini. SDIT tadi yang ada di Irsat, kemudian di beberapa tadi yang swasta khususnya ini kan IT ya, sehingga semuanya mereka Putra Harapan misalnya ini juga sudah banyak menerima siswa-siswa PAUD yang tentang itu. Dan perlu diketahui Mbak Desi bahwa untuk Dinas Pendidikan itu membawahi PAUD, SD, SMP. Sehingga untuk SMA-nya kami tidak memiliki kewenangan itu. Karena untuk provinsi ya. SLB dan SMA itu ada di provinsi. Jadi SMP-nya pun juga demikian. Ya, tidak hanya SD saja, tetapi SMP
negeri pun seperti SMP 8 kalau tidak salah itu juga inklusif. Bahkan kemarin ketika Gebyar PAUD itu ya Bu, kelihatan sekali Bu, ketika Gebyar PAUD itu adalah salah satu sarana upaya kita untuk memberikan ruang ekspresi kepada teman-teman ABK atau anak-anak inklusi ini untuk menyalurkan bakat minatnya. Ternyata apresiasinya luar biasa. Ya, teman-teman yang mungkin kalau kita lihat ya secara kayak tapi ternyata ketika tampil percaya dirinya luar biasa. Apalah itu tidak bisa dibayangkan Bu, merinding kalau saya melihat karena apa? Mereka bisa berdialog, bisa melakukan dramatisasi, kemudian bernyanyi dengan tulus, dengan lebih terbuka, ekspresif, yang luar biasa. Bahkan waktu itu dihadiri oleh Pak DPR apa ya Bu ya? Anggota. Kalau DPR. saat itu kegiatan basar, basar di SD Negeri 5 Arsawinangun, kita dapat dukungan dari hotel-mehotel. Itu alhamdulillah kita bekerja sama dengan hotel itu sudah berapa kali dukungannya luar biasa ke SD kami. Kemudian ada rumah sakit Sinar Kasih dan juga ada anggota DPRD yang bersedia membantu. Padahal saya hanya ketemu satu kali di sebuah FGD. Saya berkenalan dengan beliau. Kemudian ketika saya hubungi, Pak, SD kami membutuhkan dana untuk pembagian sembako gratis, langsung ditransfer Mbak. Waduh, keren luar biasa itu ya. Kemudian ada dari dokter rumah sakit Margono juga membantu kami, maka terwujudlah kegiatan pasar tersebut yang dihadiri oleh banyak pihak, kemudian dibuka langsung oleh beliau Pak Hendri, anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Saya laporkan juga ke Pak Robani, ramai sekali waktu itu Pak. Sayangnya saya tidak bisa hadir waktu itu. Ada agenda lain mungkin ya Bapak. Tapi kita juga setiap tahun adakan Gebyar PAUD Gebyar inklusi. Gebyar inklusi. Ini sudah berjalan beberapa tahun terakhir ini, mungkin 3-4 tahun terakhir ini, dan sambutannya luar biasa Bu. Tadi sudah saya sampaikan ya, orang tua itu sekarang sudah mulai sadar di situ. Ketika anak-anaknya tampil, kemudian ketika di situ kan tidak hanya penampilan saja, tetapi di situ juga ada parenting ya Bu. Betul, ada parentingnya. Disinilah ketika itu orang tua sangat antusias ingin mengetahui seperti apa sih inklusi perkembangannya anak-anaknya ketika sekolah, pemahaman mereka terhadap inklusi itu. Lalu saya bagaimana kalau saya memiliki anak seperti ini. Nah ini kan kalau itu mungkin tidak dibuka ruang seperti itu, orang tua akan menutup diri. Ini ada pertanyaan menarik juga dari Pak Rudi, hampir ini seperti yang dijelaskan Pak Robani barusan. Jadi Pak Rudi, menurut selamat pagi Bapak Ibu narasumber, menurut saya kesadaran masyarakat masih rendah soal inklusi. Apakah Dinas Pendidikan punya program sosialisasi atau edukasi ke masyarakat agar anak-anak berkebutuhan khusus ini bisa diterima dengan baik di lingkungan sekolah yang umum? Nah itu seperti apa Pak? Sudah saya sampaikan tadi, sosialisasi ini tetap terus kita lancarkan, kita gencarkan, terutama di lingkungan Dinas Pendidikan itu sendiri, yaitu kita mulai dari bawah, yaitu untuk PAUD mungkin melalui perkumpulan KKG-nya PAUD, kemudian untuk SD itu di KKG K3S SD di masing-masing kecamatan, ya kita masukkan sosialisasi itu ke setiap kecamatan untuk selalu memberikan yang terbaik itu. Kemudian SMP-nya juga demikian. Ini yang ada di tataran Dinas Pendidikan. Kemudian di masyarakat seperti apa? Kita juga akan dan sudah terjalin ini beberapa dengan PKK ya, PKK, kemudian perkumpulan-perkumpulan atau komunitas-komunitas yang insya Allah juga akan kita masuki. Dan yang ini sebetulnya sudah secara tidak tertulis ya, ini sudah terjalin sebetulnya. Ya kemudian kalau misalnya tadi ada Dharma Wanita, PKK, bahkan Muslimatan pun kita titipkan tentang pendidikan inklusi itu. Ya, apa pentingnya itu? Ya paling tidak dasar-dasarnya dulu, sehingga memunculkan kesadaran mereka akan pentingnya pendidikan inklusi itu dan bagaimana rasa syukur ya menerima apa yang dianugerahkan oleh Allah itu. Dan kita karena ini titipan, maka kita harus gulawentah dengan sebaik-baiknya semaksimal mungkin gitu. Nah, kesadaran itu
mudah-mudahan nanti akan bisa terwujud dan ini akan terus kita lakukan. Amin. Baik, amin. Terima kasih Pak Robani dan juga Bu Aminah sudah hadir di studio kami karena waktu juga yang membatasi kita. Tapi sebelum kita tutup dialog pagi ini, mungkin masing-masing narasumber bisa memberikan himbauan ataupun juga harapannya terhadap ekosistem sekolah inklusi yang ada di Kabupaten Banyumas. Mungkin dari Ibu Aminah dulu, silakan Ibu. Iya, terima kasih Mbak Desi. Harapan saya yang pertama adalah semakin banyak sekolah yang siap menjadi sekolah inklusi. Saya berharap kedepannya akan semakin banyak sekolah dasar reguler yang membuka diri dan siap bertransformasi menjadi sekolah inklusi. Jadi bukan sekedar menerima ABK, tapi juga benar-benar menyiapkan lingkungan, guru, sistem pembelajaran yang ramah terhadap keberagaman. Ini penting sekali agar distribusi anak ABK tidak hanya berpusat di sekolah tertentu seperti sekolah kami, melainkan tersebar merata hingga lebih dekat dengan domisili anak. Kemudian dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga terkait. Kami sangat mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, kemudian rumah sakit, lembaga psikolog, dan juga dunia usaha serta komunitas sosial. Kami juga berharap dukungan ini terus berlanjut dan meningkat seperti adanya penambahan guru pendamping khusus, ada penguatan pelatihan guru dalam pembelajaran berdiferensiasi dan manajemen kelas inklusif, serta ada penyediaan sarana belajar yang adaptif dan aksesibel. Kemudian layanan asesmen dan terapi yang mudah diakses. Kemudian yang ketiga ada peningkatan kesadaran dan edukasi bagi masyarakat. Harapan kami ke depannya masyarakat semakin sadar dan peduli terhadap pentingnya pendidikan inklusi. Perlu adanya lebih banyak sosialisasi yang menyentuh hati orang tua maupun pihak luar sekolah untuk dapat menerima keberadaan anak-anak hebat ini dengan penuh kasih sayang dan juga pengertian. Kemudian sesungguhnya anak-anak istimewa ini tidak butuh dikasihani, melainkan diberikan kesempatan dan dukungan untuk tumbuh bersama. Kemudian saya juga menginginkan ada kolaborasi yang kuat antar sekolah inklusi. Dan untuk yang terakhir, pendidikan inklusi bukan hanya sekedar kebijakan, tapi adalah wujud cinta dan penghargaan terhadap kemanusiaan. Saya percaya dengan niat yang tulus dan kerjasama dari semua pihak, Banyumas bisa menjadi kabupaten yang ramah dan hebat untuk semua anak tanpa terkecuali. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Ibu Aminah. Gongnya di Pak Robani. Pak Robani silakan Pak. Terima kasih. Menyambung apa yang disampaikan oleh Mbak Aminah, berarti ini kami Dinas Pendidikan memiliki komitmen. Ya, komitmen untuk apa? Untuk melayani untuk semua. Education for all itu harus kita lakukan. Dengan komitmen ini maka kita juga membutuhkan apa itu komunikasi dengan semua pihak. Maka dari sekolah-sekolah yang ada ini, kemudian dari semua pihak stakeholder yang ada, mari kita wujudkan komitmen kita untuk menjadikan Kabupaten Banyumas ini sebagai kabupaten inklusi, tidak hanya ada di tataran slogan belaka, tapi mari kita berkomunikasi bersama-sama untuk mewujudkan ini. Yang ketiga tentu yang ketiga adalah komunikasi, kolaborasi. Nah, kami membutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Aminah ya, adanya jalinan dari semua pihak ini untuk mewujudkan Kabupaten Banyumas yang benar-benar tidak hanya sebatas pada slogan, tidak hanya sebatas pada tulisan-tulisan atau menyatakan diri sebagai kabupaten inklusi, tetapi realitasnya seperti apa lah ini. Maka dibutuhkan kolaborasi, komitmen kita untuk mewujudkan komitmen itu tadi, kolaborasi, komunikasi, dan juga kerjasama yang baik ya, kolaborasi itu. Dan saya kira itu tiga saja hal itu kalau kita bisa mewujudkan semuanya itu, nanti mudah-mudahan juga akan terwujud banyak sebagai Kabupaten Banyumas. Ini semuanya juga tidak lupa tadi yang disampaikan impian kami bersama, mudah-mudahan di Banyumas ini harapan kami akan terwujud sebuah lembaga atau sebagai UPTD yang bisa memberikan pelayanan yang baik bagi teman-teman bagi pendidikan inklusi itu, yaitu nanti mudah-mudahan bisa terwujud UPTD layanan disabilitas. Itu saja saya kira ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan untuk itu, untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat termasuk teman-teman yang ABK.
Baik, terima kasih Pak Robani dan juga Ibu Aminah. Sehat, sukses selalu untuk teman-teman hebat kita. Demikian tadi pendengar dimanapun Anda berada, dialog Purwokerto Pagi dengan satu tema menarik, membangun sekolah inklusi di Kabupaten Banyumas bersama dengan Pak Muhammad Robani SPD MPD, Kasih Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, dan juga Ibu Aminah Agustina SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 4 dan juga 5 Arcawinangun. Semoga menginspirasi kita semua. Terima kasih atas kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi untuk awali hari dengan informasi aktual dan hiburan di Purwokerto pagi ini. Setiap hari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.